Salam, selamat pagi, selamat memasuki pekan yang baru dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun pada saat ini dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita di hari ini diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan Injil adalah aktivitas yang sangat penting dan utama sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena itu, selagi kita masih bernapas, diberi kesehatan, dan memiliki banyak waktu dan kesempatan, marilah kita memaksimalkan setiap talenta untuk mengerjakan amanat agung yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Tuhan Yesus mengingatkan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Demikian dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 35. Kita tidak harus menjadi pendeta terlebih dahulu untuk memberitakan Injil. Semua orang percaya tanpa terkecuali, tua atau muda, jemaat baru atau sudah lama, para pendeta atau jemaat awam, dapat mengerjakan bagiannya untuk melayani Tuhan dengan tingkat pelayanan yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling kecil atau yang paling sederhana sampai kepada hal-hal yang paling besar. Pelayanan dasar memberitakan Injil kepada orang lain adalah melalui kesaksian hidup kita. Inilah pelayanan yang sangat efektif, yang sangat berguna, bermanfaat bagi orang lain, yang dapat menjangkau semua orang. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b. Karena itu kita tidak perlu ragu, bimbang, takut atau berkecil hati untuk melayani. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang mulia. Kalau kita kecil hati, ragu-ragu untuk melayani Tuhan, apalah artinya? Tetapi di dalam iman, keyakinan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kecil hati, tidak ada lagi keraguan untuk melayani Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberikan perintah kepada kita tanpa terlebih dahulu memperlengkapi dan memberkati kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan seterusnya, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Kuasa Roh Kudus inilah yang akan menyertai, menguatkan, dan memampukan kita untuk mengerjakan tugas pemberitaan Injil ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena penyertaan Roh Tuhan, Musa yang sebelumnya minder, merasa tidak mampu, merasa ragu-ragu dan takut,
dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir menuju tanah perjanjian. Begitu pula dengan ke-12 orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Mereka adalah orang-orang biasa dan tidak terpelajar. Tetapi mereka dimampukan Tuhan. Mungkin di pemandangan, di pemahaman, di pemikiran manusia, di pemikiran kita tidak kaya, kita tidak berilmu, tidak terpelajar, kita orang biasa, tidak terkenal, bahkan mungkin kita dianggap bodoh sekalipun oleh dunia. Tapi ingatlah, Tuhan Allah mau dan sanggup memakai hidup kita, diri kita untuk menjadi penjala jiwa di akhir zaman ini. Kalau Tuhan mau memperlengkapi kita dan memberikan kuasa-Nya melalui Roh Kudus-Nya, tidak ada alasan bagi kita, saudara-saudari, untuk melakukan panggilan ini. Memberitakan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Melalui pekerjaan yang akan kita lakukan di awal pekan yang baru ini. Kita pakailah segala aktivitas kita, pekerjaan kita sebagai wadah untuk memberitakan Injil Tuhan melalui kehidupan yang nyata. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.